Selamat pagi pemirsa, pelaksanaan pemilu 2024 sudah usai. KPU telah menetapkan secara resmi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia. Agar pemerintahan baru berjalan sehat dengan demokrasi kuat, diperlukan oposisi dan kelompok kritis yang berperan mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintah yang sedang berkuasa untuk memastikan mereka bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Kamis 25 April 2024 dengan tema Jangan Alergi Jadi Oposisi bersama saya Leona Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Saya mau melawan Kang Ade ya. Saya mau mengawasi langkah Kang Ade. Ini menjadi menarik karena sering terjadi oposisi itu dianggap adalah lawan. Ya. Dan yang namanya lawan itu harus dikalahkan atau harus dimusnahkan. Tapi sebelum kita bahas itu, Kang Ade, kita akan lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Kita tinggalkan itu, kita ke editorial. Editorial pada pagi ini diberi judul Jangan Alergi Jadi Oposisi. Saya berpikir, Kang Ade, karena menjadi oposisi itu artinya adalah menjadi sparring partner, tapi secara fakta tidak punya akses kepada kekayaan. Ini penting sekali. Nah, banyak orang yang tidak mau menjadi oposisi, jangankan jadi oposisi, dianggap berbeda saja jadi enggan karena kehidupannya benar-benar terancam kalau dia menjadi orang yang berseberangan. Bagaimana, Kang Ade? Ya, perlunya oposisi saya kira suatu hal yang mutlak ya. Karena kalau kita lihat dari pemerintahan Jokowi ya, periode kedua misalnya, dengan kekuatan koalisi 81%, ini masih menghasilkan legislasi yang centang perenang ya. Masih banyak legislasi yang kemudian diproses di MK misalnya, diuji materi ya? Diuji materi dan kemudian dibatalkan atau direvisi seperti itu. Nah, ini menurut saya perlu lebih kuat lagi ya. Jadi jangan semuanya bergabung dengan koalisi. Kemarin dalam pertemuan antara Prabowo dan Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB, PKB secara jelas dan terang ya ingin bergabung dengan koalisi pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Jokowi, Prabowo, dan PKB sudah menyerahkan 8 agenda perubahan dalam MAP itu sudah diserahkan ke Pak 8 Prabowo. agenda perubahan? 8 agenda perubahan bukan, versinya PKB. Bukan 8 nama menteri, bukan ya? Nggak tahu, mungkin di bawah-bawahnya kali. Oke. Seperti itu. Nah, ini menurut saya perlu semuanya harus kita sadari ya, betapa penting peran dari oposisi ya. Oposisi bukan sekedar nyinyir, tapi juga memberikan catatan kritis, kemudian juga solusi ya. Solusi misalnya bagaimana kualitas legislasi lebih baik lagi, kualitas kontrol kepada pemerintah lebih baik lagi. Dan sampai misalnya sekarang kan banyak sekali beberapa proyek-proyek dan semuanya itu sebenarnya sudah dibicarakan di DPR ya, kalau kata pemerintah. Tapi faktanya masih banyak setelah dibangun infrastruktur yang nilainya sangat besar sekali mangkrak misalnya, tidak berfungsi. Nah, ini kan betapa penting kontrol dari DPR ya, terutama kelompok oposisi ya. Mereka lebih kritis lagi sehingga legislasi lebih bermutu lagi, lebih bagus lagi, kemudian juga budgeting juga lebih bagus lagi, dan pengawasan juga lebih bagus lagi dengan kehadiran oposisi yang bermutu ya, tidak hanya sekedar marah-marah gitu. Itu dia. Pertanyaannya adalah kalau misalnya nanti kemudian oposisinya sudah efektif, sudah konstruktif, apakah kemudian penguasa akan bisa juga dengan dewasa menerima, bahkan bisa jadi memasukkan usulan-usulan oposisi itu kepada program pembangunannya, karena katanya orang Indonesia yang dewasa itu masih jarang. Kita akan bahas, Kang Ade, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 25 April 2024. Jangan alergi jadi oposisi. Jangan alergi jadi oposisi. Pelaksanaan pemilu 2024 yang penuh dinamika, khususnya pemilihan presiden, usai sudah. Kemarin, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan secara resmi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Republik Indonesia.
Mereka akan memimpin jalannya pemerintahan sejak dilantik Oktober 2024 hingga 2029 nanti. Keduanya mengemban amanat penuh tantangan, mulai dari tantangan ekonomi hingga tantangan mengembalikan marwah demokrasi yang oleh berbagai pihak dinilai mulai melenceng. Berbagai tantangan itu jelas membutuhkan mitra untuk menghadapinya. Jelas pula bahwa definisi mitra bukan berarti semua kekuatan politik mesti masuk gerbong. Agar pemerintahan baru berjalan sehat dengan iklim demokrasi yang kembali kuat, justru diperlukan oposisi dan kelompok kritis sebagai pengawas dan penyeimbang. Jika semuanya ikut larut dalam pusaran kekuasaan, bisa dibayangkan upaya kemajuan yang didamba semua kalangan bakal kian sulit diwujudkan. Kemajuan dan kemakmuran bisa jadi sekadar jadi fata morgana karena ketiadaan pengawas, pengkritik, dan penyeimbang. Peran oposisi dan kritis itu dapat dimainkan oleh siapa saja, bisa individu, pers, yang terutama partai politik yang ada di parlemen. Idealnya sebagian dari mereka, para politikus yang ada di Senayan, harus memainkan fungsi sebagai wakil rakyat, bukan mewakili kepentingan golongan, kelompok, apalagi pribadi. Partai atau kelompok oposisi memainkan peran kritis dalam sistem demokrasi. Oposisi berperan dalam mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintah yang sedang berkuasa, memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Tanpa ada yang mengawasi, pemerintahan dapat berjalan sesukanya dan sewenang-wenang. Disinilah pentingnya oposisi sebagai pengawas dan penyeimbang, memainkan jantung demokrasi yang sehat, yakni adanya check and balance. Mereka harus mengajukan pertanyaan kritis terhadap kebijakan yang akan, sedang, dan telah dibuat pemerintah jika dianggap menyimpang dan merugikan masyarakat. Oposisi tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menawarkan alternatif kebijakan yang berbeda, menyediakan solusi dan rencana yang dianggap lebih baik untuk publik. Oleh karena itu, oposisi juga harus melakukan kajian dan analisis, tidak asal melontarkan kritik. Ini akan memperkaya debat publik tentang cara terbaik mengelola urusan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan yang sesungguhnya. Kita punya pengalaman buruk selama Orde Baru. Saat itu kita dikelabui oleh demokrasi yang dimonopoli oleh konsep elit yang berkuasa. Demokrasi yang mengharamkan persaingan. Demokrasi yang mementingkan mufakat, tetapi kompromi dicapai melalui monopoli kehendak. Budaya politik Orde Baru telah memberi kita pelajaran yang sangat mahal bahwa pemerintahan tanpa oposisi cenderung tidak tahu diri dan sewenang-wenang. Oleh sebab itu, peran oposisi sangat penting dalam sistem demokrasi karena membantu memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat. Dengan begitu, ada pemeriksaan dan keseimbangan yang berkesinambungan terhadap pemerintah. Oposisi harus diterima sebagai budaya politik yang sehat. Mereka jangan dilihat sebagai musuh yang harus dilenyapkan. Sebaliknya, partai politik juga jangan merasa hina untuk menjadi oposisi. Kita bukan lagi hidup di zaman totalitarian. Keberadaan oposisi adalah hal yang biasa-biasa saja dalam peradaban politik modern. Keberadaan oposisi yang efektif dan berfungsi dengan baik justru adalah tanda sehatnya demokrasi suatu negara. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita juga sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Kang Ade, kita akan berbincang juga. Kita akan bertanya kepada Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo Strategic yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leonard. Selamat pagi sahabat-sahabat Metro TV. Selamat pagi Mas Umam. Ada yang pernah mengatakan di sistem demokrasi Indonesia, di sistem pemerintahan kita pun tidak dikenal istilah oposisi, katanya begitu. Itu benar apa tidak sih Mas Umam? Ya, itu barangkali bagian dari salah satu tafsir yang kemudian diletakkan pada konsep demokrasi Pancasila. Tetapi dalam konteks demokrasi sendiri tetap menghendaki adanya oposisi. Nah, tafsir-tafsir seperti itu memang sifatnya subjektif.
sama dengan tafsir model demokrasi terpimpin. Model terpimpin itu juga tidak ada dalam varian demokrasi, tapi ya bagian dari sebuah tafsir, silahkan saja. Nah, dalam konteks ini, bahwa kekuatan oposisi adalah sebuah prasyarat penting bagi tegaknya pilar demokrasi. Kalau misal kita merujuk dalam sebuah penelitian yang sangat ekstensif ya dilakukan oleh Larry Diamond, kemudian Stumeter dan lain sebagainya, ada cukup banyak fungsi yang harus dijalankan oleh kekuatan oposisi, mulai dari pengawasan dan kritik. Dalam konteks ini oposisi harus bertindak sebagai pengawas utama pemerintah, memantau kebijakan dan tindakan yang dilakukan pemerintah, juga menghadirkan alternatif kebijakan. Karena kalau misal tidak ada alternatif kebijakan, semuanya bersifat monolitik. Dan selain itu juga penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Karena kalau misal tidak ada penyeimbang, maka praktis kekuasaan akan mengeksersis kapasitasnya dalam bentuk kekuatan yang otokratik. Sehingga dalam konteks ini include juga fungsi pendidikan politik. Dan di saat yang sama juga ada fungsi inovasi politik. Dengan cara menantang status quo, maka oposisi akan mendorong inovasi politik dan reformasi. Kalau pemerintah tidak ada yang menantang, maka lempeng-lempeng saja, tidak ada inovasi sama sekali. Oke, Mas Umam, kalau di sistem perpolitikan Indonesia sekarang, kalau Anda lihat apakah kita memang tokoh-tokoh politik kita sudah cukup dewasa untuk bisa memposisikan diri sebagai oposisi atau pada sisi yang berlawanan sebagai penguasa yang dikoreksi dengan konstruktif oleh oposisi dan bisa juga mengambil koreksi-koreksi itu di dalam program pembangunannya. Itu sudah bisa dilakukan atau memang karena mempertahankan gengsi begitu akhirnya ya yang namanya oposisi itu hanya menjadi semacam gonggongan saja yang tidak akan boleh kita ambil saran-sarannya. Bagaimana Mas Umam? Iya, memang ada situasi yang terus perlu kita benahi. Dalam konteks tradisi demokrasi di Indonesia pasca reformasi, memang ada kecenderungan kekuatan oposisi itu ada yang memang cukup genuine, lahir sebagai sebuah keterpanggilan untuk menghadirkan kekuatan penyeimbang. Tetapi di sisi yang lain, tidak sedikit juga oposisi itu dilahirkan karena hanya benturan ego personal yang seolah kemudian tidak bisa dinegosiasikan karena ini faktor ego yang terpantik, akhirnya ya itulah terrepresentasikan menjadi kekuatan oposisi. Nah, kemudian di saat yang sama ada juga oposisi yang karena sifatnya ya situasi atau the power of kepepet, jadi karena tidak mendapatkan kesempatan untuk lobby dengan the ruling power, akhirnya kemudian dijalankan fungsi oposisi itu. Nah, tapi terlepas dari itu bagian dari realitas politik. Tentu tidak mudah untuk kita judgment satu persatu. Tetapi yang terpenting adalah karena sistem kita adalah presidensial, diletakkan dalam basis multi-party system yang dalam penelitian ekstensif itu hampir semua rata-rata terjadi chaos, maka penting ada political will dari pemerintah, dari the ruling power untuk tetap menyisakan kekuatan oposisi dalam fungsi dan kapasitas yang memadai. Jangan semuanya dimasukkan, ditumpuk dalam satu gerbong pemerintahan, sehingga kemudian fungsi oposisi dianggap menjadi layamutu walayahya. Ada tapi seperti nggak ada, wujud itu nggak ada mihi. Nah, ini yang penting untuk dipahami dan menjadi wake up call bagi presiden dan wakil presiden terpilih yang kemarin ditetapkan oleh KPU untuk tetap meletakkan kesadaran pada basis pentingnya oposisi sebagai sebuah fungsi yang terhormat di dalam sistem demokrasi Indonesia. Mas Umam, saya lupa 2019 atau 2014 ya pemilunya. Setelah itu sempat kita melihat di parlemen, di DPR, itu ada semacam saling kunci begitu. Kita sempat melihat pembahasan APBN kalau tidak salah itu akhirnya jadi tersendat karena memang semacam saling sandra. Itu mungkin yang akan dihindari oleh penguasa atau pemerintahan baru. Makanya kemudian bikin koalisi sebesar-besarnya. Apakah memang saling sandra itu sesuatu yang positif juga untuk mempertajam program pembangunan pemerintahan baru,
Atau memang sebenarnya tidak boleh dilakukan seperti itu, Mas Umam? Iya, dalam konteks demokrasi tentu itu adalah sebuah dinamika politik yang cukup wajar. Meskipun tentu publik sebagai auditor dari kinerja politik dan juga demokrasi kita, tentu bisa melihat mana basis argumen yang make sense, yang logik, mana yang tidak. Nah, kalau misal kemudian oposisi mencoba untuk melakukan lockdown misalnya dalam proses pembahasan APBN, kemudian pemerintah memiliki judgement dan argumentasi sendiri, kita bisa melihat mana yang logik, mana yang tidak logik. Nah, di situ nanti kemudian menjadi sebuah proses political assessment yang baik bagi masyarakat untuk mencermati ini siapa yang punya political will yang baik, mana yang sifatnya ya genit saja secara politik untuk menghadirkan perhatian publik. Gitu. Baik, jadi memang sebaiknya di pemerintahan yang baru ada pihak-pihak yang memposisikan diri sebagai penyeimbang ya, supaya kemudian program pembangunannya lebih masuk akal, lebih berguna bagi rakyat. Begitu ya Mas Umam ya? Betul, karena tadi ada beberapa fungsi dan salah satu fungsi tadi ketika oposisi kuat dan dia memiliki kapasitas memadai untuk menantang status quo, maka oposisi akan mampu mendorong inovasi politik dan kebijakan publik. Nah, kalau misal tidak ada proses dialektika dalam kebijakan publik, maka inovasi-inovasi itu tidak akan terlihat, tidak akan tercipta. Nah, ini yang kemudian harus diberikan apresiasi, terutama oleh Presiden terpilih untuk memberikan ruang yang setara kepada kekuatan oposisi ke depan. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Umam. Mas Leonard. Siap, Mas Leonard. Pertanyaannya Kang Ade, apakah memang Indonesia kita, terutama tokoh-tokoh elit parpol, itu sudah cukup dewasa untuk misalnya ketika Kang Ade berkuasa dan saya oposisi, kita bisa menjadi sparring partner yang tidak saling mematikan? Atau memang Kang Ade karena penguasa, alergi dengan saya yang menjadi oposisi, maka Kang Ade mencari cara untuk membuat saya mati betulan. Bagaimana Kang Ade? Ya, kedewasaan politik itu membutuhkan proses ya. Proses diantaranya adalah dengan adanya kekuatan yang imbang lah. Kekuatan pemerintah, kemudian juga kekuatan oposisi ya. Dan oposisi ini harus kita pahami sebagai bagian dari good governance. Ya. Good governance itu ada akuntabilitas ya. Jadi bagaimana sebuah kebijakan atau perencanaan kebijakan ini harus ada diskusi publik ya, diskusi yang terbuka. Tidak kemudian policy making itu dibuat di bawah meja ya, diam-diam. Hanya kelompoknya saja seperti itu. Nah, ini tentu saja tidak sehat ya. Artinya dalam kerangka kita membangun kedewasaan politik, maka perlu upaya untuk membangun budaya politik yang sehat. Nah, budaya politik yang sehat itu hanya bisa terjadi jika kita ada diskusi secara terbuka, diskusi yang kritis, diskusi yang tidak hanya sekedar asal bunyi, tapi juga memberikan sebuah solusi. Nah, kalau kita lihat dari beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya, kebijakan yang lahir di DPR misalnya, proses legislasi, ini kan beberapa dikerjakan secara kilat. Nah, ini tentu saja ternyata mudaratnya banyak pada akhirnya. Nah, ini perlu ke depannya saya kira dari pelajaran yang lalu, oposisi harus diperkuat. Jadi oposisi itu merupakan sebuah keniscayaan politik ya, itu harus hadir ya. Jadi dia sebagai penyeimbang, dia sebagai kelompok yang menawarkan kebijakan-kebijakan baru seperti itu menurut saya. Kembali lagi saya sebagai warga negara masih kurang yakin Kang Ade dengan kedewasaan berpolitik dari wakil-wakil kita. Maksud saya begini, ketika dia menjadi oposisi, apakah dia punya pikiran untuk memajukan bangsa atau sekedar untuk menang kalah-kalahan atau menang-menangan? Yang penting saya sebagai oposisi menggagalkan program Kang Ade sebagai penguasa, meskipun yang saya lakukan tuh saya tahu juga salah begitu. Bagaimana Kang Ade? Ya, pada akhirnya rakyat akan menilai ya, apakah kelompok oposisinya hanya sekedar mengganggu, hanya sekedar noise, voice-nya tidak ada gitu. Kan semuanya rakyat yang menilai. Kalau kita lihat misalnya beberapa suara-suara dari oposisi yang pada tahun-tahun sebelumnya, pada pemerintahan sebelumnya, ini kan juga direspon sangat baik oleh masyarakat ya. Terbukti misalnya PKS ketika menjadi oposisi suaranya naik misalnya seperti itu. Dan yang menarik lagi, dukungan dari ada hasil survei menarik ya lewat soal oposisi, perlu tidaknya oposisi ya. Sebanyak 60% dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Pemilih Indonesia, generasi Z dan milenial ini mendukung PDIP menjadi oposisi. Totalnya sebanyak 60%. Setelah pemilu ini ya? Setelah pemilu. Artinya bahwa
oposisi ini dirindukan oleh masyarakat Indonesia, apalagi kelompok yang memang secara demografi pemilih kemarin kan sangat besar kan, generasi Z dan milenial. Nah, ini tentu saja menurut saya harus kita sikapi dengan baik ya. Betapa masyarakat Indonesia terutama generasi yang memang sangat-sangat produktif ya, menginginkan DPR tidak menjadi paduan suara. Tukang stempel Kan kata Iwan Fals begitu kan. Jadi kekhawatiran Iwan Fals misalnya DPR sudah menjadi paduan suara. Yes aja gitu. Nah, ini menurut saya ini harus kita kembalikan kepada ruhnya, bagaimana DPR ini mempunyai fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan budgeting. Jadi fungsi pengawasan ini harus diperkuat. Karena ketika pengawasan lemah baik dalam perencanaan ataupun dalam pelaksanaan, ini membuat kualitas pembangunan kita, kualitas program pemerintah ini menjadi lemah seperti itu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah begini, Kang Ade. Bagaimana kalau kemudian ternyata setelah pemerintahan yang baru terbentuk, secara kuantitatif jumlah pemerintah termasuk perwakilan di DPR itu jauh lebih dominan. Katakanlah misalnya sampai 70%, 80%, sehingga yang di luar pemerintah hanya sekitar 20%, 30%. Kan ujung-ujungnya setiap kali rapat kalau kita lihat tidak ada mufakat, voting, dan ketika voting ya pasti kalah nih yang lebih kecil. Bagaimana Kang Ade? Ya, realitas itu memang tidak bisa kita pungkiri ya. Jadi ketika mufakat gagal di DPR yang terjadi adalah voting. Tapi tidak apa-apa, menurut saya ini sebuah proses ya. Karena upaya suara oposisi itu kan tidak hanya di ruang parlemen ya, tapi juga mereka keluar juga, tapi keluar juga kan. Apalagi sekarang di era sosial media. Jadi suara kritis mereka, suara mereka yang bernas, kritis, kemudian memberikan solusi, ini kan juga mendidik masyarakat. Jadi masyarakat nanti akan menimbang apakah suara koalisi ini lebih bagus atau suara koalisi yang justru lebih bermutu misalnya. Ini kan penting menurut saya bagi kedewasaan berpolitik kita. Kedewasaan tidak hanya untuk elit-elit politik, tapi kedewasaan untuk bangsa Indonesia ini. Apakah bersuara berbeda itu masih akan berani dilakukan di Republik ini? Karena kalau kita ingat belum lama, itu sampai banyak orang kalau di media sosial, yang saya banyak baca itu di X, Twitter dulu, itu sampai tidak berani menyebut Indonesia, tapi menyebut Wakanda, menyebut Konoha, menyebut yang lain. Apakah mental itu akan sudah hilang selepas dengan pembentukan pemerintahan baru, atau masih terbawa, atau jangan-jangan malah lebih takut? Tapi kita harus jeda dahulu, Kang Ade, dan bisa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Kang Ade, kita akan mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Ada Mas Dani. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Kang Ade Alawi. Selamat pagi Mas Dani, sehat? Senang ini mendengar suara Anda lagi. Tapi apakah Anda setuju dengan orang yang berani jadi oposisi, dan apakah Anda yakin Mas Dani bahwa suara oposisi nanti juga akan diperhatikan dan didengar? Bagaimana Mas Dani? Silakan. Begini Bang Leo ya, ini saya spesifik aja ya. Saya sebagai pemilih PDIP sangat berharap PDIP menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran nanti ya. Oke.
Kemarin memang sih kalau dilihat secara kasat mata kemarin ketidakhadiran PDIP di KPU waktu pengumuman Prabowo Gibran jadi presiden dan wapres terpilih, dan juga ketidakhadiran Ganjar Mahfud itu memang secara kasat mata kelihatan childish atau kekanak-kanakan, tidak bisa move on gitu ya. Tapi saya rasa itu tidak akan mengurangi harapan besar saya kepada PDIP agar PDIP menjadi oposisi. Saya ingin melihat sepak terjang PDIP menjadi sebagai oposisi dalam melahirkan kader-kader yang hebat, tidak cuma mengkritisi pemerintahan, tapi juga PDIP harus aktif mencari solusi terhadap berbagai permasalahan bangsa. Dan juga harus proaktif juga melahirkan kader-kader hebat sebagaimana dulu yang pernah dilakukan PDIP waktu jadi oposisi di pemerintahan Pak SBY. PDIP berhasil melahirkan seorang kader hebat yang bernama Joko Widodo dan akhirnya bisa menjadi gubernur DKI dan tidak lama menjadi presiden RI gitu. Itu yang saya rindukan dari PDIP. Jadi saya sangat besar sekali harapan saya sebagai pemilih PDIP agar PDIP jadi oposisi. Jangan karena kedekatan personal antara Bu Mega dengan Pak Prabowo kemudian PDIP jadi baper, jadi luluh, akhirnya diajak atau dirangkul akhirnya mau-mau aja. Janganlah gitu. PDIP harus punya semangat banteng ketaton, harus punya semangat, harus punya idealisme kuat, harus menjadi oposisi. Tidak boleh, menurut saya ini suatu keharusan bagi PDIP gitu. Kalau partai lain ya terserah lah. Tapi kalau PDIP sangat besar harapan saya, dan juga perolehan suara PDIP kan sangat besar Bang Leo ya. Ini kalau jadi oposisi, walaupun sendirian aja, saya rasa sangat efektif kok PDIP gitu loh. Saya percaya itu. Oke. Baik, terima kasih Mas Dani dari Malang, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi Mas. Di belakang Mas Dani di Malang ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan? Ini kita siap tidak dengan kehidupan pemerintahan dengan oposisi yang kuat dan konstruktif? Menurut Anda seperti apa? Silakan Pak. Pemerintahan yang kuat itu menurut yang berkuasa tentu menginginkan pemerintahan yang kuat. Menjadikan DPR itu seperti masa lalu sampai 70% mendukung Jokowi berada di dalam kelompok pemerintahan. Lah ini sangat merugikan rakyat kecil Pak Leo, Pak Adi. Dari sejarah kita 70% itu tidak sedikit pun menguntungkan rakyat kecil. Saya berani mengatakan seperti itu karena apa yang disampaikan Jokowi 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, revolusi mental itu sampai hari ini tempatnya di mana Pak Leo? Nah, kalau penyeimbang pemerintah itu hadir dengan baik, membela rakyat kecilnya, tentu revolusi mental itu akan muncul, akan dibahas terus di DPR. Itu satu Pak Leo, ini sangat merugikan rakyat kecil. Revolusi mental itu sangat diharapkan, karena perilaku pejabat semakin hari semakin tidak terkendali. 2, apa yang diprogram oleh Pak Jokowi, embung. Di Jambi ini embung itu banyak tidak ada gunanya, padahal uangnya besar sekali. Embung ada di desa-desa, manfaatnya tidak ada sampai hari ini Pak Leo. Karena penyeimbang di DPR itu tidak ada, sehingga apa saja yang dibuat oleh pemerintah oke saja. Maka ini sangat merugikan. Maka itu janganlah takut jadi penyeimbang pemerintah. Harus bangga, PDI dan Nasdem bangga menjadi penyeimbang pemerintah agar pemerintah ini terkontrol, terkendali, dan menguntungkan rakyat kecil. Marilah partai politik ini jadi dewasa untuk kedepannya. Janganlah menjadi partai politik pengikut pemimpin aja. Belum tentu pemimpin yang dibuat selama 10 tahun ke belakang banyak rakyat yang dirugikan. Terima kasih Metro. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ramadan ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo, selamat pagi, Mas Aji. Ya, selamat pagi. Ya, salam sehat. Silakan Pak John. Ya, jangan lagi jadi oposisi, ini tema yang lebih besar. Ya. Jadi gini, ini kan pernah kita bedah juga beberapa hari yang lalu ya, kalau oposisi.
satu negara itu akan maju kalau ada oposisi, yang gitu. Apalagi kita negara besar, lagi banyak, ada 8 partai di parlemen, ya harus ada oposisi. Oposisi ini kan check and balance untuk penimbang. Contoh aja, kita ada oposisi aja berapa ya undang-undang yang tidak yang tidak selesai kan. Contoh ya perampasan aset apalagi tidak ada oposisi. Jadi ini betul-betul dibutuhkan, apalagi negara sekelas Indonesia. Dan lagi oposisi itu bukan haram loh. Oposisi itu sangat positif untuk kemajuan satu bangsa, satu negara. Nggak usah alergi sebenarnya oposisi. Kita kan nggak biasa dengan oposisi kan. Tapi oposisi yang positif, bukan oposisi kan biasa kalau di parlemen gontok-gontokkan meja kan biasa. Jangan hancur-hancuran begitu ya Pak ya. Iya, tujuannya kan untuk kebaikan bangsa ini. Ya itu fungsinya check and balance tadi itu. Harus ada posisi. Tak ada posisi kita mau jadi apa? Tidak ada mengingatkan, tidak ada wasit kan kacau juga. Kan gitu. Kalau main bola kalau tak ada wasit ya senaknya aja kan pasti berantem kan gitu. Tapi kalau ada posisi kan kita nggak usah takut. Oposisi bukan haram gitu, bukan barang haram. Ya. Oposisi tidak haram. Baik. Oke. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Kang Ade, oposisi tidak haram, tapi dalam beberapa kali kita lihat oposisi jadi semacam dianggap haram begitu karena sering sekali kita lihat ketika diberikan kritik itu bukan kritik yang dilihat seperti apa, tapi sudah keburu salah, tolak lawan. Bagaimana Kang? Ya memang kalau kita cermati masih ada upaya-upaya untuk memberikan stigma terhadap oposisi bahwa oposisi ini tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila. Bahwa demokrasi ini tidak sesuai dengan semangat gotong royong. Karena bangsa Indonesia kan bangsa yang filosofinya gotong royong, sesuai dengan semangat Pancasila. Tetapi kalau kita kembalikan makna demokrasi ini kan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Artinya sepanjang oposisi itu menyuarakan kepentingan rakyat, suara rakyat, maka itu sangat bermakna. Meskipun dia di luar pemerintahan ya? Meskipun di luar pemerintahan, dan itu membantu untuk menyehatkan demokrasi. Jadi proses demokrasi ini sebuah proses dialektis. Jadi kita harapkan bahwa dengan kehadiran oposisi, wakil rakyat ini jangan jadi paduan suara. Jadi mesti ada suara-suara yang berbeda, suara-suara yang memberikan alternatif terhadap sebuah kebijakan seperti itu. Memberikan catatan kritis, memberikan evaluasi. Jangan kemudian proses di DPR ini proses yang sekedar prosedural. Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang, kemudian ya udahlah yang penting dapat uang rapat dan sebagainya, penting selesai gitu. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi justru dengan keberadaan dari oposisi ini mengembalikan hitoh dari parlemen sebagai lembaga yang memang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Jadi ini menurut saya jangan kemudian ditenggelamkan oposisi ini. Tetapi memang dari presiden terpilih kapanpun ini selalu berhasrat untuk merangkul sebanyak-banyaknya. Apalagi pemerintahan Prabowo ini dinarasikan sebagai pemerintahan yang mempunyai semangat keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Jadi mereka mungkin memiliki kekhawatiran jangan sampai nanti program-program keberlanjutan dihadang oleh kelompok oposisi. Jadi menurut saya tadi yang disampaikan oleh Pak Dhani dari Malang bahwa teruslah PDIP berjuang menjadi kelompok oposisi. Nah ini sesuai dengan hasil penelitian Lembaga Pemilih Indonesia bahwa generasi Z dan milenial menghendaki sebanyak 60% menghendaki PDIP sebagai oposisi. Jadi menurut saya ini justru menyehatkan demokrasi. Ini menciptakan budaya politik yang sehat. Karena begini Leo, inti dari demokrasi itu adalah kita memiliki kebebasan untuk berpendapat. Kita memiliki kebebasan untuk berekspresi. Nah ketika kebebasan berekspresi, berpendapat sudah lenyap, orang hanya menyebut Indonesia jadi Wakanda misalnya, ini menurut saya penurunan terhadap demokrasi. Jadi ini harus kita bangun, harus kita dorong agar tumbuhnya oposisi yang sehat. Baik. Kita harus jeda dahulu, Kang Ade, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Ade, bagaimana memastikan bahwa sistem oposisi itu berjalan dengan sama baiknya? Maksud saya adalah pemerintah yang diberi kritik juga bisa menerima dengan baik, dan kritik yang diberikan juga konstruktif untuk rakyat, bukan sekedar menang-menangan, kalah-kalahan. Bagaimana, Kang? Ya, yang paling penting adalah oposisi ini harus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Ya. Jadi ketika oposisi mendapatkan dukungan dari masyarakat, syaratnya adalah oposisi itu harus bermutu. Jadi oposisi tidak hanya sekedar berbeda pendapat, asal beda gitu, tetapi kemudian bagaimana suaranya itu betul-betul bermutu. Suaranya memang berbasiskan pada keinginan rakyat. Jadi ini menurut saya harus kita bangun. Jadi sehingga dengan demikian demokrasi akan lebih baik lagi. Dan pemerintah sebenarnya ini perlu pemikiran-pemikiran alternatif ya dari pihak oposisi. Jadi oposisi yang cerdas menurut saya ini oposisi yang justru mendewasakan perpolitikan kita. Oposisi yang bisa menghidupkan demokrasi kita gitu. Demokrasi kita akan sehat ketika oposisi kita memang oposisi yang konstruktif ya. Tapi bagaimana memastikan Kang Ade supaya tidak ada represi kepada orang-orang yang berani bersuara berbeda atau sebagai oposisi ini? Saya kira darah dari oposisi itu adalah darah perjuangan menurut saya. Jadi kalau oposisi kemudian mental tempe ini tidak akan mampu menjadi seorang oposisi. Jadi apapun resiko yang dihadapi oleh kelompok oposisi, itulah resiko perjuangan. Selama untuk rakyat? Selama untuk rakyat. Jadi tidak boleh ada yang ditakuti. Tidak boleh kemudian takut dengan nanti disandra dengan kasus dan sebagainya. Ini nggak usah takut. Tapi yang sebagai penguasa juga tidak boleh melakukan itu kan? Represif itu. Tidak boleh melakukan itu. Jadi menurut saya semangat oposisi ini semangat bagaimana kita menciptakan pemerintahan yang good governance, pemerintahan yang memang berbasiskan pada akuntabilitas. Jadi kebijakan pemerintah harus akuntabel. Ada diskusi publik, ada kajian ilmiahnya. Jangan kemudian gerasa-gerusu akhirnya membebani uang negara dan kemudian setelah jadi ternyata mangkrak. Tadi misalnya disebutkan oleh penelpon ada beberapa proyek yang ternyata juga nggak ada gunanya buat rakyat. Embung misalnya nggak ada gunanya seperti itu. Nah ini menurut saya sangat kita sayangkan. Jadi proses dalam perencanaan kebijakan, kemudian juga organizing-nya, kemudian juga evaluasinya dan sebagainya, ini harus betul-betul bagian dari pekerjaan oposisi terutama seperti itu. Bagaimana memastikan yang terakhir, bagaimana memastikan yang nomor satu prioritas itu rakyat, bukan kepentingan politik? Karena sering kita lihat atas nama rakyat ini hanya dipakai kerangkanya saja, Kang, hanya ditunggangi saja, padahal sebenarnya kepentingan politik praktis. Bagaimana, Kang? Nah, kalau era sekarang tidak terlalu sulit ya kita menangkap suara rakyat. Di Google misalnya ada tools bagaimana kita melihat aspirasi rakyat, bagaimana suara rakyat. Mereka tuh maunya apa itu sudah ketahuan. Nah, dari situ kan bisa melihat apakah memang ini suara kelompok oposisi, suara kelompok partainya saja atau suara rakyat. Publik akan menilai. Jadi menurut saya tidak boleh takut menjadi oposisi. Justru oposisi harus kita dorong, harus kita tumbuh oposisi yang memang memberikan pencerdasan kepada masyarakat, memberikan peningkatan pada kualitas demokrasi kita. Kita harapkan itu yang terjadi. Kang Ade Alwi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Pemirsa, budaya politik Orde Baru mengajarkan kita bahwa pemerintahan tanpa oposisi cenderung tidak tahu diri dan sewenang-wenang. Peran oposisi sangat penting dalam sistem demokrasi karena membantu memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat. Oposisi harus diterima sebagai budaya politik yang sehat. Partai politik juga jangan merasa hina untuk menjadi oposisi. Keberadaan oposisi yang efektif dan berfungsi baik justru adalah tanda sehatnya demokrasi suatu negara. Saya Lunan Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.